Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Theo Hernandez peringatkan para penggemar AC Milan tentang situasi perpanjangan kontrak Mike Mignon. Kau menegaskan bahwa kepergiannya pada musim panas tidak ada hubungan dengan permintaan gaji tinggi dan sekarang dia berbicara tentang masa depan rekan satu timnya di San Siro. Berikut komentar mantan pemain Milan itu disampaikan melalui Gazzetta dello Sport. Tidak pernah, prioritas saya adalah bertahan. Mereka mengatakan saya telah meminta gaji tinggi untuk pembaruan, lalu saya meminta untuk dijual. Semuanya salah. Saya pantas mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Saya tidak mengharapkannya. Beberapa rekan satu tim saya meminta saya untuk tinggal. Tapi ketika seorang direktur menelpon Anda dan mengatakan, jika Anda tinggal di sini, kami akan mengeluarkan Anda dari skuad. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Mignon memiliki situasi mirip dengan saya dan itu tidak berakhir dengan baik. Ungkapnya. Massimiliano Allegri bersedia menerima kembali Thiago Silva, tetapi AC Milan justru berpikir sebaliknya menurut sebuah laporan. Razio Komando dari Mediaset melaporkan bahwa Allegri telah memberikan persetujuannya untuk kedatangan bek 41 tahun itu ke San Siro. Namun manajemen Milan justru mengatakan tidak ada peluang tersebut dan mereka akan mengalihkan pandangan ke target lainnya. Jika acuh tak acuh, Milan tampaknya diendos oleh Porto dan sekarang mereka telah mengamankan jasa Silva dengan mengumumkan melalui situs resmi mereka. Silva akan bermain untuk tim Portugal itu hingga akhir musim ini dengan opsi perpanjangan satu musim lagi di Porto. Sekarang Rossoneri akan bersiap masuk ke pasar transfer musim dingin demi memperkuat lini belakang mereka yang cukup kekurangan pemain. Ingat pengalaman dan kebugaran Silva saat ini, jelas keputusan manajemen akan menimbulkan berbagai pertanyaan. Mari kita lihat bagaimana pergerakan Diavolo pada Mercato bulan Januari nanti. Gabriel Jesus telah ditawarkan ke AC Milan dengan kesepakatan pinjaman menurut sebuah laporan. Thiago Gimenez dan Christopher Nkunku sejauh ini masih berjuang keras menemukan performa terbaik mereka. Namun sekarang striker Meksiko itu harus absen cukup panjang setelah jalani operasi. Sedangkan striker Prancis justru tampil mengecewakan dalam pertandingan terakhir sehingga Milan mulai mencari bala bantuan lainnya. Dan Luca Longari dari Sport Italia melaporkan bahwa rombongan Gabriel Jesus telah menghubungi Milan untuk menawarkan sang penyerang ke San Siro. Rossoneri saat ini masih mengevaluasi kesepakatan potensial tersebut meskipun mereka cukup khawatir dengan kondisi fisik Gabjes. Informasi sejauh ini menyebutkan bahwa Gabjes bisa hijrah ke Italia dengan kesepakatan pinjaman yang kemungkinan besar tidak akan ada opsi permanen di dalam klausul tersebut. Beberapa hari ke depan akan lebih banyak informasi terbaru, jadi mari kita tunggu siapa striker yang akan ditandatangani oleh Rossoneri. Pierluigi Collina kesal dengan komentar Ezio Simonelli tentang pertandingan AC Milan versus Como di Australia menurut sebuah laporan. Collina yang merupakan wasit legendaris sekarang menjabat menjadi ketua komite wasit FIFA memberikan reaksi tentang komentar Presiden Serie A terkait pindahnya venue pertandingan Milan Como ke Australia. Sekarang Il Garante melaporkan bahwa Collina memang memberikan jaminan kepada Serie A mengenai wasit Federasi Sepak Bola Asia, tetapi dia tidak akan menjadi yang memilih wasit untuk pertandingan tersebut. Itulah sebabnya pria 64 tahun itu tampak kesal dengan komentar Simonelli yang membuatnya seolah-olah terlibat secara langsung dalam hal tersebut. Massimiliano Allegri telah didenda 10.000 euro atas penghinaan yang dilontarkan kepada staf Antonio Conte. Allegri tertangkap kamera berjalan ke arah bangku cadangan Napoli sambil melontarkan beberapa kata dalam kekalahan di Supercoppa Italiana beberapa hari yang lalu. Dia dinilai telah berkata kasar kepada staf Antonio Conte, yaitu Gabriele Oriali, yang memancing amarah Napoli dengan membuat pernyataan mengecam perilaku Allegri. Sekarang hakim olahraga telah mengambil tindakan untuk insiden tersebut dengan menjatuhkan pelatih AC Milan itu denda sebesar 10.000 euro atas perilaku yang dinilai tidak pantas. Ikut isi pernyataan denda untuk pelatih Rossoneri itu. Denda 10.000 euro. Massimiliano Allegri selama babak kedua melakukan sikap provokatif terhadap ofisial tim lawan yang juga berulang kali ditujukan kepada komentar ofensif. Karena itu terdeteksi oleh kantor kejaksaan federal. Tulisnya. AC Milan kembali lirik bek Liverpool meskipun Arne Slot tetap tidak mau melepasnya menurut sebuah laporan. Lanis melaporkan bahwa Joe Gomez sekali lagi menjadi pilihan bagi Redbird untuk memperkuat lini belakang tim asuhan Massimiliano Allegri. Harganya saat ini sekitar 15 juta euro dan itu merupakan angka yang terjangkau untuk kantong Diavolo. Meskipun klub tampaknya siap menggelontorkan dana lebih besar untuk sektor pertahanan. Transfer ini cukup realistis karena saat ini Gomez kekurangan menit bermain di Anfield dan pergi pada bulan Januari demi mendapatkan menit bermain. Bukan hal buruk bagi sang bek. Namun sikap Slot juga akan krusial karena pada musim panas lalu dia telah memblokir kesepakatan dan tidak membiarkan sang bek berangkat ke Italia.
Gary Cardinale sedang mencari vendor untuk membayar pinjaman pembelian AC Milan menurut sebuah laporan. Calciomercato.com mengutip Calcio e Finanza yang melaporkan bahwa pemilik Milan sedang mencari pinjaman sekitar 500 hingga 600 juta euro untuk melunasi pinjaman kepada Elliot yang saat ini masih ada tunggakan sekitar 523 juta euro dan terus meningkat karena bunga pinjaman. Ini juga bukan pertama kalinya Redburn melakukan hal serupa. Nah, sejak 2022 lalu pemilik Diavolo itu terus mencari vendor yang mau membantu melunasi pinjaman super besar tersebut. Namun baru-baru ini mereka mendapatkan pinjaman lagi dari Elliot untuk memperpanjang nafas sehingga masih ada harapan untuk melunasinya. Di hal ini menegaskan bahwa Redburn tidak akan berniat untuk menjual Rossoneri karena mereka terus berusaha keras untuk mempertahankan klub. Dan kita lihat apakah hutang dapat dilunasi atau justru mereka akan bernasib sama seperti pemilik dari Cina. Niklas Füllkrug telah bersiap untuk menjalani tes medis di Puskesmas Milano menurut sebuah laporan. Milan telah mengirimkan tawaran pinjaman resmi kepada West Ham United untuk Füllkrug dan tampaknya klub Inggris itu mulai melunak setelah Diavolo setuju memasukkan klausul pembelian di akhir musim ke dalam kesepakatan tersebut. Mantan striker Dortmund itu jelas tertarik dengan kepindahan ini dan dia juga telah memprioritaskan hijrah ke Italia daripada tawaran lainnya. Sekarang Milan News melaporkan bahwa Füllkrug telah mengemasi pakaiannya dan siap terbang ke Italia untuk menjalani tes medis setelah diberikan lampu hijau. Hari ini akan menjadi hari besar bagi Füllkrug yang saat ini masih kesulitan bersama West Ham United dan berharap kepindahan ke San Siro dapat membantunya kembali menemukan performa terbaiknya. Jadi kita tunggu dalam 24 jam ini jika Füllkrug tiba, apakah Milan akan kembali melakukan transfer untuk striker lainnya atau tidak. AC Milan serius pertimbangkan dua palang pintu Sassuolo dan CEO Sassuolo juga ikut mengkonfirmasi hal tersebut. Giovanni Carnevali selaku CEO Sassuolo telah mengkonfirmasi bahwa Tarik Moharemovic dan Deitzes bisa meninggalkan Danero Verdi pada musim panas saat diwawancarai oleh Sky Sport. Berikut komentar petinggi Sassuolo itu disampaikan melalui calciomercato.com. Dan hanya Moharemovic, tetapi kami juga memiliki pemain lain. Kami mendapatkan permintaan, ini masih awal dan harus dievaluasi. Moharemovic menunjukkan hal-hal hebat dan merupakan pemain dengan prospek yang hebat. Tidak ada gunanya mengelak, tawaran jelas akan datang, tetapi kami juga memiliki kebijakan. Kami akan menjadi tim yang selalu menghargai para pemain muda, membuat mereka tumbuh dan memberi mereka kesempatan untuk pergi ke klub besar. Bersama dengan Moharemovic, ada beberapa pemain lain, tetapi pemain ini membuat kami senang. Kami tidak khawatir. Jika ada peluang, saya pikir itu adil untuk semua orang. Bagi pemain yang bercita-cita bermain untuk tim yang besar, tetapi juga bagi klub kami untuk meneruskan nilai-nilai kami dan proyek properti kami, ungkapnya.